Gini loh, kalau berbicara masalah harta, sebenarnya gue malu ya cerita ini ya. Jadi, apalagi Hotman Paris ngeledek-ledek gue terus. Kalau Hotman Paris kan orang kaya baru kan gitu, dia norak kan, mesti norak gitu. Kalau kita ini kan dari leluhurnya memang udah kaya gitu, sampai gue kaya. Jadi gue nanggepin orang norak ini jadi kelihatan norak jadinya gitu. Sebenarnya gue nggak mau buka-buka ini. Itu baru sebagian kecil aset yang gue miliki gitu loh. Jadi yang bikin heboh sekarang ini gunung di Parung itu baru sebagian aset, sebagian kecil aset yang gue miliki. Baru gue buka sebagian kecil aja udah heboh Indonesia nih. Bagaimana gue buka semua? Dan kalaupun gue punya aset itu, ya ngapain kaget lah, wong cucu gue cucunya Sultan, gitu loh. Gue nih keturunan Raja Bima dan tidak bisa dibantah oleh orang manapun. Gue cucunya Raja, gitu loh. Dan Raja Bima itu menelurkan generasi Diponegoro, Pangeran Diponegoro kakek buyut gue, ya kan. Gajah Mada juga cucu-cucunya daripada Sang Bima kan gitu, ya. Jadi sejarah kerajaan yang tertulis di stambuk, di naskah kuno kerajaan gue, ya, itu kan ada dari Sang Bima turun temurunnya bla 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 bla, lalu ada Gajah Mada sebagai generasi Sang Bima, turun lagi ke bawah ada Pangeran Diponegoro, turun lagi di sini ada sultan, lalu ke gue. Jadi buyut-buyut kita aja Gajah Mada menguasai Nusantara dengan pasukan berkudanya dari Bima. Emang Gajah Mada dulu kenapa dia minta bantuan sama pasukan Bima, pasukan berkuda Bayangkara yang namanya Pasapukala? Itu pasukan Bima sampai nyerang Mongol. Gajah Mada itu dari mana? Karena dia cucunya Sang Bima, gitu. Nah cerita Sang Bima ini kan diceritain di perwayangan Jawa juga kan, orang yang maha sakti yang memegang Nusantara, bahkan sampai ke seluruhnya, sampai ke Filipina dan segala itu kan daerah kekuasaan kita Nusantara. Jadi kalau Nusantara aja kita kuasai melalui cucu cicit kerajaan, bicara Lamborghini kecil banget. Gue ketawa ya. Kita ini udah bosen hidup kayak gitu tuh, udah bosen. Makanya kita cari, makanya gue ngegembel di Blok M, ya kan. Makanya gue jadi tukang ojek. Gue ngegembel jadi ini jadi itu, gitu. Karena kita udah bosen, gitu. Jadi kita tuh mau nyari benar-benar gimana sih kita menjadi rakyat biasa, gitu. Jadi artinya kalau ngomongin kekayaan berlian apa, gue ngeliatnya muak gitu. Kita ini belum keluar semua. Ini baru cucunya Raja Bima, belum lagi Raja Jogja, Raja Palembang, Raja Samudra Pasai Aceh. Kalau udah keluar semua, mereka itu punya dokumen ngeri loh di Bank Dunia, gitu loh. Sudah bukan kelasnya Hotman lagi. Makanya ketika cucu Sultan dibantah sama mereka, makin dalam sakitnya Hotman, makin dalam, gitu loh. Kenapa? Karena yang diomongin sama Hotman itu melawan daripada orang yang punya Indonesia, punya Nusantara, gitu loh. Kami ini kan para cucu Sultan ini kan yang punya Nusantara, Raja Jogja, Raja Kalimantan, Raja Sulawesi, Raja Banten. Kami kan semua satu darah, gitu. Samudra Pasai, Aceh, sampai ke Filipina, gitu. Sampai ke Brunei Darussalam. Kami ini kan satu darah, satu rumpun, gitu. Bagaimana saudara kami satu darah Raja Brunei punya mobil sampai 2000 unit mobil mewah? Ya mungkin kalau dibandingin sama Hotman nggak ada sebiji-bijinya kali kan, gitu. Jadi kalau gue sekarang ini punya gunung, ngapain dia heran? Gue nggak heran. Dan datangnya tuh mengalir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gue nggak minta, tahu-tahu ada cucunya Raja Banten minta tolong sama gue, ya, dari generasinya Raden Prabu Ngabeawan, minta tolong sama gue cucunya Raja Bima karena gue dianggap amanah, disuruh nyelesain masalahnya. Karena ada lahan dia di Parung 110.000 hektar masih diakui oleh orang-orang, dan itu selesai, ada penetapannya. Bukan gue ngaku-ngaku, gitu loh. Kayak gunung uranium yang ada di Kabupaten Dompu Huu, di Kecamatan Huu. Baru satu kecamatan aja itu udah diumumin Pak Jokowi ada 2 juta metrik ton emas dan mungkin uranium. Menurut ahli geologi katanya ada uranium. Kan bukan kata gue, kata ahli geologi, di situ mengandung uranium dan emas, gitu loh. Kalau diakumulasi emas saja 590 triliun.
Kalau uranium dikali 1000, karena harga uranium 1 gram emas dikali 1000 kali lipat. Gitu loh. Emang salahnya gue di mana? Sekarang ya, yang lebih daripada berlian Hotman, ya besarnya segini, itu harganya triliunan juga, tapi belum saya buka. Pokoknya ada barang segini bentuknya, nggak nyampe sekelingking acan begini, nilainya itu triliunan. Ya, kalau kita ngikutin transaksi orang yang mempunyai barang tersebut, barang itu langka, tetapi kalau kita keluarin geger lah. Itu baru beberapa titik aset kita gitu. Tapi kalau kita buka itu nanti orang bilangnya halu lagi capek. Mendingan Gunung Parung aja dah yang ada suratnya begini-gini. Gitu. Jelas ya Bang? Jelas. Gitu. Ya, jadi kalau orang mau bantah ya ini suratnya. Penetapan pengadilannya ada. Ini ada di putusan pengadilannya. Berarti kalau lu bilang halu, ini negara halu dong. Orang yang negara yang memutusin, bukan gue. Kan gitu. Termasuk uranium. Ahli geologi yang mempunyai standar kompetensi membicarakan masalah kampung gue ada uraniumnya. Lalu disebut lagi oleh Pak Jokowi. Ada tabungan mineral yang paling besar di dunia, ada di Dompu, kan gitu kata Pak Jokowi, 2 juta ton, 2 juta metrik ton, tabungannya besar, baru satu kecamatan, di sana ada berapa puluh kecamatan, coba satu kecamatan aja udah ngidupin orang, coba kalau akumulasi emasnya 590 triliun, kalau itu uranium dikali 1000, apa nggak ngidupin orang sedunia? Itu loh maksud gua tuh, penjelasan gua secara utuh. Tapi kan kalau Hotman begini, uranium saya hidupin orang sedunia, susah, kalau ngomong sama orang yang standarnya di bawah cucunya Sultan susah. Gua harusnya ngomongnya sama Sultan lagi itu, generasi Sultan ngomong. Tapi kalau ngomong sama orang baru kaya kayak Hotman, berat, dibelokin lagi, dipelintir lagi gitu. Susah. Termasuk presiden kita ini kan cucunya Sultan, cucunya Raja Bima, Pak Prabowo. Masih generasinya di Ponegoro, masih cucunya Raja Bima, Pak Prabowo. Kalau kita kait-kaitkan lagi di Stambuk ya, gua baca nih di naskah kuno. Oh, ternyata Pak Prabowo masih generasinya cucunya Sultan Bima, Raja Bima, dari Raja Jawanya ya. Gitu. Tapi kan tadi digoreng lagi, wah Firdaus ngaku darah daging Prabowo gitu. Jangan digoreng, ini ceritanya, sejarahnya seperti itu turunannya. Karena Nuswantara itu satu sama lainnya nyambung. Gitu loh, dari kerajaan Campa, dari kerajaan ini, Bangun Samudra, Pasai, Sumatera dan lain-lain, semua sampai ke timur. Itu nyambung pertalian darahnya dari nikah silang. Gitu. Tapi kalau kita goreng-goreng lagi, aku nggak percaya sama kerajaan. Hei, dasar lu apa? Dulunya raja nih, belum suap raja. Ini raja. Jangan lu tinggalin. Ada perjanjian antara NKRI dengan Kesultanan. Perjanjiannya antara Bung Karno dengan para raja. Itu semuanya udah disahkan. Gitu loh. Makanya pada saat resolusi PBB, syarat untuk mendirikan negara itu harus ada uangnya. Uangnya dari mana? Bukan dari Bung Karno saja. Dari raja-raja di Nusantara. Mereka lomba-lomba naruh keris, naruh apa buat kolektoral. Yang penting negara kita ada anggarannya. Itulah dasarnya anggaran kita punya gitu loh. Dulunya anggaran kita nggak ada gitu. Gitu ya. Tisu. Gua ada. Laler loh tuh. Firdaus sendiri berarti artis apa bukan nih? Sekarang nih. Saya artis dari Orok. Dari Orok. Iya, dari Iya Orok. loh. Dia, aku ngelihat dia penyanyi juga loh dia. Iya kan? Iya, jadi tahun 91 saya 92 saya kursus acting di CNN Production Jalan Musi di Tanah Abang 2. CNN Production, saya satu letting dengan Regina Pingkan. Anaknya Pinkan Warau. Iya, dengan iya. Rijal. Bintang-bintang awakan semua ya. Iya, lama itu. Saya main di Pondok Pajon 2, Tahta, lalu Angling Dharma dan lain-lainnya banyak. Saya bareng dengan Coki Adriano di Genta Buana. Itu Genta Buana dan Mahesa. Itu. Jadi kalau di dunia acting udah bukan baru ya? Enggak baru. Kalau Nggak baru dunia ya? seni nyanyi apa bukan baru. Saya pernah ngeluarin album tahun 95 ngeluarin album dengan band saya. Rock Tapi, itu kan band rock itu kan? tapi nggak meledak. Nggak meledak. Nggak meledak. Malah sekarang nih meledak. Kenapa nggak langsung manfaatin aja bang? Mumpung lagi viral, naikin lagi lagunya. Enggak sih. Saya biarkan mengalir aja lah. Oke. Saya biarkan mengalir. Dan memang ada beberapa lagu saya juga sih yang akan saya rilis, tapi saya nggak mau terkesan saya nyari panggung gitu. Jadi ntar aja kalau itu saya naikinnya. Separuh-separuh dengan klien. Oh. Ya, ini ada di Bojonggede 400 hektar, separuhnya punya saya 200 hektar. 200. Ya, ini ada di Kalisuren 35 hektar, separuhnya saya. Tajur Halang 60 hektar. Nah, di Tonjong 43 hektar. Ini di Kemang 300 hektar. Kemang? Ya, di Kemang Bogor. Oke. Ya, Mutiara Bilabong 714 hektar. Dan ini lagi 13 hektar. Semuanya termasuk di ini sebenarnya milik mereka, tetapi yang udah kami float ini.
gitu. Pokoknya total itu semuanya 110.000 hektar. 110.000 Iya, hektar. sampai ke Jasinga. Wow. Ya. Tapi Jadi gunungnya bukan satu aja sebenarnya. iya. Hampir beberapa gunung punya mereka. Gitu. Kalau kepemilikan saya hanya diberikan jasa hukum. Saya yang ngeluarin duit, saya yang ngeluarin biaya, tapi mereka ngasih 50-50. Habis berapa itu, Bang? Miliaran juga lah, Bang. Iyalah. Yang ngurus gitu miliaran juga saya. Berapa ratus hektar soalnya? Iya, ribuan, 110.000 hektar. 110.000 hektar. Iya. Itu setengah wilayah di situ punya Abang berarti ya? Iya, kalau secara hukum ya iya. Tetapi Iya, kan ada yang diduduki oleh masyarakat, ada yang diambil oleh... Tanpa izin. Ya, ada yang diambil oleh perusahaan. Kalau gunungnya masih aman. Kemarin saya koordinasi dengan orang Nggak kemana-mana sana. itu gunung, Nggak di situ kemana, aja dia? masih kosong, PTPN. Oke. Yang menguasai pemerintah, PTPN. Ada 1.300 hektar yang dikuasai oleh pemerintah. Dan kakeknya Kakek saya. Mas Firdaus ini adalah Sultan Sultan Bima. Sultan Bima. Iya. Siapa nama kakeknya, Bang? Sultan Ismail Muhammad Shah. Oke. Sultan Ismail Muhammad Shah bin Sultan Abdul Hamid Muhammad Shah bin Sultan Abdul Hamid Muhammad Shah bin Sultan Hasanuddin Muhammad Shah bin Sultan Jamaluddin Muhammad Shah bin Sultan ke atas sampai ke Sultan Ali Shah.